Tafsir Al-Misbah. Surah Al-Baqarah, ayat 186. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah, bahwa aku dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa, apabila ia memohon kepadaku, maka hendaklah mereka memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Kata ibadi berarti hamba-hambaku adalah bentuk jamak dari kata ab. Kata ibad biasa digunakan Al-Quran untuk menunjuk kepada hamba-hamba Allah yang taat kepadanya, atau kalaupun mereka penuh dosa tetapi sadar akan dosanya, serta mengharap pengampunan dan rahmat-Nya. Kata ini berbeda dengan kata abid, yang juga merupakan bentuk jamak dari ab. Tetapi bentuk jamak ini menunjuk kepada hamba-hamba Allah yang bergelimang dalam dosa. Pemilihan bentuk kata ibad, serta penisbatannya kepada Allah, atau hamba-hambaku, mengandung isyarat bahwa yang bertanya dan bermohon adalah hamba-hambanya yang taat, lagi menyadari kesalahannya itu. Kata jawablah tidak terdapat dalam teks ayat di atas. Itu dicantumkan dalam terjemahan, hanya untuk memudahkan pengertian menyangkut makna ayat. Ulama Al-Quran menguraikan bahwa kata jawablah ditiadakan di sini untuk mengisyaratkan bahwa setiap orang, walau yang bergelimang dalam dosa, dapat langsung berdoa kepadanya tanpa perantara. Ia juga mengisyaratkan bahwa Allah begitu dekat kepada manusia, dan manusia pun dekat kepadanya, karena pengetahuan tentang wujud Allah melekat pada fitrah manusia. Bukti-bukti wujud dan keesaannya pun terbentang luas. Berbeda dengan pengetahuan tentang hal-hal lain yang dipertanyakan, seperti mengapa bulan pada mulanya terlihat berbentuk sabit, kemudian sedikit demi sedikit membesar lalu mengecil dan hilang dari pandangan, demikian juga dengan pertanyaan-pertanyaan lain. Anak kalimat, orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku, menunjukkan bahwa, bisa jadi ada seseorang yang bermohon tetapi dia belum lagi dinilai berdoa olehnya. Yang dinilainya berdoa antara lain adalah, yang tulus menghadapkan harapan hanya kepadanya, bukan kepada selainnya, bukan juga yang menghadapkan diri kepadanya bersama dengan selainnya. Ini dipahami dari penggunaan kata, kepadaku. Bila Al-Quran menggunakan bentuk tunggal untuk menunjuk kepada Allah, maka itu berarti bahwa, sesuatu yang ditunjuk itu hanya khusus dilakukan atau ditujukan kepada Allah, bukan selainnya. Kalaupun ada selainnya, maka ia dianggap tiada, karena peranannya ketika itu sangat kecil. Itu sebabnya, mengapa pemberian taubat, dan perintah beribadah kepadanya, selalu dilukiskan dalam bentuk tunggal. Ini berbeda bila yang Maha Kuasa ditunjuk dalam bentuk jamak. Ini biasanya untuk menunjukkan adanya keterlibatan selain dari Allah dalam sesuatu yang ditunjuk itu. Itu sebabnya, dalam menguraikan penciptaan Adam, Allah menunjuknya dengan bentuk tunggal. Allah berfirman, "Hai iblis, apakah yang menghalangimu sujud kepada yang telah kuciptakan dengan kedua tanganku?" Quran Surah Sot, ayat 75. Sedang reproduksi manusia dan lain-lain, ditunjuk dengan menggunakan bentuk jamak, sesungguhnya, kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Quran Surah, Atin ayat 4. Ini karena dalam penciptaan itu terdapat keterlibatan bapak dan ibu, berbeda dengan penciptaan Adam alaihissalam. Firman-Nya, hendaklah mereka memenuhi segala perintahku, mengisyaratkan bahwa, yang pertama dan utama dituntut dari setiap yang berdoa adalah memenuhi segala perintahnya. Ini diperingatkan juga oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang menguraikan keadaan seseorang yang menengadah ke langit sambil berseru, Tuhanku, Tuhanku, perkenankan doaku. Tetapi yang dimakannya haram, pakaian yang dikenakannya haram, maka bagaimana mungkin dikabulkan doanya? Selanjutnya, ayat di atas memerintahkan agar percaya kepadanya. Ini bukan saja dalam arti mengakui keesaannya, tetapi juga percaya bahwa dia akan memilih yang terbaik untuk si pemohon. Dia tidak akan menyia-nyiakan doa itu, tetapi bisa jadi Allah memperlakukan si pemohon seperti seorang ayah kepada anaknya. Sekali memberi sesuai permintaannya, dikali lain diberinya yang tidak dia mohonkan tetapi lebih baik untuknya, dan tidak jarang pula, Allah menolak permintaannya, namun memberi sesuatu yang lebih baik di masa mendatang. Kalau tidak di dunia, maka di akhirat kelak. Bukankah ayah yang baik tidak memberi sesuatu yang merugikan anaknya, walau sang anak mendesak? Karena itu, percayalah kepada Allah dan camkanlah sabda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, berdoalah kepada Allah disertai dengan keyakinan penuh bahwa Allah akan memperkenankan. Itu semua agar kamu selalu berada dalam kebenaran, yakni dapat mengetahui jalan yang terbaik serta bertindak tepat, baik menyangkut soal dunia maupun akhirat. Doa dapat memberi dampak yang sangat besar dalam mewujudkan harapan seseorang. Dr. A. Carrel, salah seorang ahli bedah Perancis, tahun 1873 sampai tahun 1941 Masehi, yang pernah meraih hadiah Nobel dalam bidang kedokteran, menulis dalam bukunya yang bernama, Pray, atau Doa, tentang pengalaman-pengalamannya dalam mengobati pasien. Katanya, banyak di antara mereka yang memperoleh kesembuhan dengan jalan berdoa. Menurutnya, doa adalah suatu gejala keagamaan yang paling agung bagi manusia, karena pada saat itu, jiwa manusia terbang, menuju Tuhannya. Kehidupan manusia, disukai atau tidak, mengandung penderitaan, kesedihan, dan kegagalan, di samping kegembiraan, prestasi, dan keberhasilan.
Banyak kepedihan yang dapat dicegah melalui usaha yang sungguh-sungguh serta ketabahan dalam menanggulanginya, tetapi ada juga seperti misalnya, kematian yang tidak dapat dicegah oleh upaya apapun. Nah, disinilah semakin akan terasa manfaatnya doa. Harus diingat pula bahwa, kalaupun apa yang dimohonkan tidak sepenuhnya tercapai, namun dengan doa tersebut seseorang telah hidup dalam suasana optimisme, harapan, dan hal ini tidak syak lagi mempunyai dampak yang sangat baik dalam kehidupannya. Seorang yang beriman menyadari bahwa, segala sesuatu berada dalam kekuasaan Allah. Jika ia bersikap dengan tepat, pasti Allah akan membuka baginya jalan-jalan lain, meskipun jalan tersebut pada mulanya terlihat mustahil. Jalan yang kelihatan mustahil inilah yang diperoleh melalui ketabahan dan sholat atau doa. Setelah menjelaskan perlunya berdoa, dan menganjurkannya, lebih-lebih di bulan Ramadan. Ayat selanjutnya kembali menjelaskan apa yang belum dijelaskan menyangkut puasa.